Eh, Bang Zuma, kalau ada yang mau disampaikan atau belum? Saya pikir nggak perlu dilama-lamain ya. Memang kalau Olan sudah berniat untuk mengikrarkan syahadat, saya pikir langsung saja Bang Zuma. Dan kalau memang yoga ada di bawah, silakan ditemani kakakmu Dek naik ke atas. Mudah-mudahan itu juga menambah semangat dan perjuangan kita. Ini awalnya perjuanganmu, Olan, itu kita semuanya berawal. Sekarang masih banyak orang-orang yang insya Allah akan kembali ke fitrah, mungkin karena Olan, karena yoga. Jadi yoga naik ke atas, kita mulai saja daripada kita menunggu lama gitu. Saran saya, silakan lanjut. Assalamualaikum Gurunda, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olan, Iya, silakan. Olan. Ya, ini gimana? Langsung atau Kita gimana? langsung aja ya. Kita langsung aja ya. Ya, langsung aja. Kita langsung aja Ini ya. saya pakai selendang dulu ya. Iya. Olan kalau bisa open cam deh. Iya, pakai selendang dulu bentar. Iya. Jadi Gurunda, Aki, Ustadz semua yang ada di sini, beliau tadi siang update terus perjalanan beliau pergi ke pasar, pergi ke mall atau kemana. Benar-benar dia mempersiapkan yang udah dipersiapkan ya. Dia harus beli ini, dia beli kerudung, bagus warna apa, euforianya itu loh untuk malam ini. Dan dia memang benar-benar buta dengan Islam. Dan dia ketemu sama adiknya itu cuman 1 kali, dan itu mungkin dalam hitungan nggak lama, paling sejam 2 jam. Mungkin Kak D dipanggil yoga ke atas mungkin biar lebih Enggak, kompleks. stop. Sudah nih. Sudah. Jangan dinaikkan yoga. Kalau misalkan dia ingin di bawah. Oke. Silakan kita lanjutkan saja proses adatnya kalau kalian sudah siap. Ya kalau udah siap ya Dek, boleh mungkin yang lain kalau mau ditambahin. Gurunda silakan Gurunda. Masya Allah. Ya, buat semua sini. Kayak Masya Allah cantik sekali adikku Olan, kayak ibu negara ya kan. Subhanallah. Mirip banget sama yoga dia ya. Nah, nih teman-teman, nyaksi ini loh Miss Olan. Mungkin Gurunda kita langsung aja dulu ya. Kita sadatkan Olan. Siap, Dek? Silakan. Iya, oke. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya, yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini bukan mimpi, tapi ini adalah kenyataan bagaimana saudari kita ini, Ade Olan, kemudian sampai kepada Islam yang tadinya benci, yang tadinya kemudian tidak simpatik dengan Islam. Tapi sepanjang beliau kemudian melihat perdebatan, diskusi dengan apapun itu yang terjadi di dunia sosmed ini, ternyata justru menghantarkan beliau untuk ke Islam. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Kebencian mengantarkan menjadi cinta. Oke, mungkin kita syahadat ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain kalau ada ingin dipertanyakan ke Dinda Olan, disilahkan. Boleh ikuti saya ya. Tangannya yang kanan telunjuk menunjukkan kita satu Tuhan. Satu tangan. Masya Allah, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, disaksikan banyak mata memandang, ya. Kita lihat bagaimana seorang kakak memperjuangkan adiknya untuk memiliki sebuah keyakinan yang benar. Namun sekuat apapun penolakan seorang hamba ketika hidayah itu datang, maka tak ada yang mampu menolak itu. Itulah yang terjadi. Kita menjadi saksi sejarah dalam hidup Olan dan keluarganya dengan adiknya, bahwa Islam itu akan datang kepada siapapun yang menggunakan akal sehat. Di balik layar tadi saya komunikasi dengan beliau, teman-teman sekalian. Beliau mengutarakan banyak hal yang sempat membuat saya pun terharu dengan cerita beliau, dan itu adalah fakta real yang dia ceritakan karena dipersaksikan oleh beberapa tim kita di sini, ya, termasuk Yoga sendiri dan juga Mbak D, ada Fandi juga yang kemudian di belakang layar banyak memberikan masukan bagaimana Islam ini, ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Dinda Olan bisa ikuti saya juga sekali lagi, boleh? Ya boleh kan? Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanya makhluk ciptaan Allah. hanya makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masya Allah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Hanafi, untuk mendoakan adik ini. Demikian, masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Olan, sambil tolong diaminkan, Kak Olan mudah-mudahan menjadi wasilah pelantara arasy Allah malam ini di bulan Rajab, teman-teman. Masya Allah. Dan semua itu atas kehendak Allah, dan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua skenario yang terbaik dari Allah. Tolong diaminkan, ya, Kak Olan. Amin. Agar kiranya kami semua yang termasuk muslim yang di bawah, ada sekian ribu orang nonton, jadi wasilah hajat, keinginan dikabulkan. Dan termasuk mungkin ada keluarga Kak Olan yang belum dapat taufik hidayah, mudah-mudahan dapat taufik hidayah juga, Kak Olan. Dan itulah bukti daripada luar biasanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. Sebutkan keinginan hajatnya teman-teman semuanya, siapapun, hajat apapun, sebutkan. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Allahumma rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارhamhuma kama rabbawna saghira. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, teman-teman. Sebutkan namanya, bayangkan wajahnya ayahanda ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bila mereka masih ada yang hidup, ya Allah, jadikan kami semua anak yang saleh, yang berbakti kepada mereka pada sisa umur kami dan umur mereka, ya Allah. Jikapun ada yang sudah meninggal dunia, kedua orang tua kami, ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman dari taman surgamu, ya Allah. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad, karena begitu banyak perjuangan dari sahabat-sahabat kami semua, ya Allah, termasuk dari organisasi kami API ini, ya Allah. Begitu banyak orang yang sedang ingin mengobok-obok, menghancurkan, tapi kami semua yakin, ya Allah, di barisan ini, ya Allah, hanya kepadamu kami bertawakal, ya Allah. Dan kami minta, ya Allah, luruskan niat kami semua di API ini maupun yang bukan API yang sedang berdakwah, tujuannya karenamu, ya Allah. Allahumma jebur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Kami begitu sedih, ya Allah. Kalaulah dengan orang kafir kami tak begitu sedih, ya Allah, tapi ketika kami menjadi sedih ketika kami harus melawan dengan sesama muslim kami, ya Allah, hibur kami, ya Allah, berikan kami kekuatan iman, Islam, kemampuan, ya Allah, untuk bisa menjadi sedikit saja tanamkan di hati kami rasa rahman dan rahimmu, kasih sayangmu, ya Allah, hingga kami mampu merangkul semuanya, ya Allah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Perbaikilah, ya Allah, kondisi kami, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad dalam kondisi sedang berdakwah ini, ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan afiatkanlah, ya Allah, umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma fad ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami umat baginda Nabi Muhammad dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, kami semua, ya Allah, dari dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang kami sengaja maupun yang tidak kami kesengaja, ya Allah. Umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera, ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Ya Allah, luaskan dada kami semuanya, tanamkan di hati kami rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikanlah kami, ya Allah, dari sisa umur kami yang ada ini menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran. Jadikanlah kami, ya Allah, menemukan pasangan-pasangan yang hafiz dan hafizah Quran, hafal Quran, faqih Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, dan memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, dan pada akhirnya kami dicintai Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian kami lanjut. Ya, Gurunda, mungkin ada yang mau disampaikan, Gurunda?
Iya, mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah, doanya Ustadz kita tadi luar biasa ya, mudah-mudahan diijabah semuanya doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, boleh. Gimana nanti ini Ade Olan ini menghadapi gejolak yang ada, karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu, kalau para penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan Ade Olan, ada beberapa orang yang mungkin diantaranya, ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Ade Olan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah, yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, ya kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat, itu pasti saya dengar. Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar, itu pasti ada. Cuman di sini tidak mungkin Bang, saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka, gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir 3 bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil yang, maaf kata, yang maksimal gitu. Ya, informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpatin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka, palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, dan biarlah, udah saya nggak mau mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga nggak akan langsung itu nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah, kenapa jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu? Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu. Bahkan itu Bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu, karena memikirkan itu nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci ya, karena saya mendengar ya, ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk, nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini, maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam, batu kotak yang saya pelajari itu ya.
batu kotak, batu disembah. Terus ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajari itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka, dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang nol gitu loh. Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Yoga itu ada di Bang Suma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya di yang disebutkan tadi. Nah, sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya, atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami, dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri ya, demi Tuhan saya tawarkan, Fandi, kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa? 20, 30, 50? Berapa kamu inginkan? Tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya. Segituin. Dan bahkan itu sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu, saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan? Ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya? Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus kok komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya itu percaya. Nggak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ. Tawaran terakhir kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari Tawarkan saya, tapi keluarga. Keluarga menawarkan Dinda Fandi 150 juta, yang penting bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya? Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah, inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta loh. Lumayan pakai Pandi untuk nikah kan? Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya beliau ini, Dinda Fandi ini sampaikan ke saya, Kanda saya didapat tawaran uang begini. Ya, saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu, dan alhamdulillah ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain, ada Jibril, Mbak D, kemudian Uni Rifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana adik Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada? Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak di antaranya yang saya kenal? Ya pasti ada dong, ternama Siapa dia itu? gitu.
Siapa Oh, nggak perlu kira-kira? aku di sini gitu. Nanti saya kena apa kan gitu loh. Raja Nanti di raja belakang layar kita omongin. raja debat mungkin? Bukan. Raja singa? Ya, gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin. Di sini. Oke. Masya Allah. Ya saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik online ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya di sini kan ada ustadz kita, atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini, bagaimana dengan keluarga, apakah akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga, dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, 1 apa 2 yang permisi ninggalkan bibir. Oh, enggak, gini Bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang dari tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu loh, cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mama ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun tutupin lah, saya iniin, saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya itu ya, hari sialnya mungkin datang keluarga besar, contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan, datang. Ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang dia mama udah tahu, mama tahu dari orang nyampein tuh, anakmu, nama orang tua saya kan Lena, itu anakmu loh Lena, itu ini dia bersahadat gini, ada video dari TikTok gini ya, karena TikTok lah itu kan. Nah habis itu mama syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tahu dari mana ini kisahnya, saya gituin kan. Ini maaf ya Bang ya, kami kalau di Batak itu loh ya, sangat berharga itu. Jadi kemudian di jam itu datang dia itu, kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Dia bawa nasi, bawa cemilan. Mau kata gitu. Mau udah marah gitu kan. Datanglah mama gitu. Kan ini yang bikin tambah besar masalah ini kan antar hubungannya sama Syarifah. Ya. Kami tahunya itu dapat informasi bahwa Syarifah ini pacaran sama dia gitu loh. Yang bikin rumit itu di situ. Jadi kayak orang tua, kayak keluarga itu anggapannya itu Syarifah ini dia itu masuk ke Muslim itu gara-gara perempuan. Ya perempuan itu Syarifah gitu loh. Syarifah perempuan itu. Jadi makanya saya sering bilang gitu Syarifah kakak. udah Rifa diam dulu ya. Nah jadi jadi habis itu udah gini, awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini, kenapa kamu tinggalkan Yesus ya, apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu, kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang, salahnya itu di sini Bang, salahnya itu dia menjawab gitu, nggak, Yesus bukan Tuhan, nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya ya. Nah dengar kayak gitu, sekali lagi kamu bilang seperti itu, kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi gitu loh. Datang mungkin karena karena emosi keluarga gitu kan, langsung di itu cuman bawa mobil loh ya, bawa mobil
itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul, sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah loh, gitu. Udah kayak gitu saya buat keluarga saya, tapi dia masih mencintai saya dengan setulus hatinya, masih, aduh, nggak bisa diungkapin gitu. Masya Allah, luar biasa ya perjalanan daripada mu'allafnya yoga ini, berawal dari syahadat yang dipimpin oleh Dinda Jibril. Ternyata ada hikmahnya dari kejadian itu sampai kepada Dinda Olan pun jadi ikut syahadat. Ya, jalan hidayah lah itu ceritanya kan ya. Kalau kasus yang dialami, tragedi yang dialami Dinda Yoga itu banyak terjadi. Mualaf kami, kejadian-kejadian seperti itu banyak. Tapi yang ini lain daripada yang lain. Kenapa saya katakan lain daripada yang lain? Karena Olan ini sempat kemudian menghebohkan ya dunia perbandingan agama. Di sosmed sempat muncul membawa pendeta menghadapi para debater Islam kemudian. Tapi yang lucu, pendeta-pendetanya mengecewakan karena ternyata yang datang minim pemahaman terhadap Bible. Justru Islam yang lebih paham Bible daripada mereka yang sudah melakukan perencanaan, sudah melakukan persiapan matang menurut hitungannya untuk menghadapi para apologet. Tapi begitu datang berdebat, ternyata hanya membuahkan kekecewaan terhadap Dinda Olan. Sudah mengeluarkan biaya sampai ratusan juta. Dan itu juga saya tahu dari informasi yang saya dengar, bahwasanya Dinda Olan ini mengeluarkan biaya demi untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang namanya Islam itu dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW ingin diruntuhkan, cahayanya ingin diredupkan, tapi Islam semakin diganggu, semakin disudutkan menurut pandangan orang-orang di luar Islam. Islam semakin bercahaya gitu. Islam semakin digosok, semakin digoreng, Islam itu semakin bercahaya. Itulah yang terjadi saat sekarang. Sehingga ya kita semua menjadi saksi. Malam ini Dinda Olan sudah memeluk Islam. Dan mohon maaf teman-teman Kristenku yang lain, ya apapun itu kalian harus ridha, kalian harus ikhlaskan Dinda Olan beserta keluarganya ini untuk memeluk Islam. Karena negara kita ini menjamin ya setiap warga untuk memeluk kepercayaan dan keyakinan masing-masing, tanpa ada paksaan, tanpa ada bagi-bagi baju kaos, tanpa harus melakukan sesuatu yang sifatnya kelicikan, kemunafikan dan seterusnya. Islam itu kayak gitu. Contohnya kejadian ini, Dinda Olan muncul karena kesakitan hati, karena kecintaannya kepada adiknya dan seterusnya, justru menghantarkan dia kepada Islam. Sederhana sih sebenarnya. Jujur, beberapa kali saya mengatakan bahwa saudara-saudara Kristen ini hanya karena terlanjur Kristen. Mereka sebenarnya paham betul yang dikatakan Roh Kudus, udahlah. Roh Kudus itu hanya buah bibir saja. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri seorang Kristen, saya minta dengan jujur nih, siapapun itu di Kristen, mari kita diskusi. Maksudnya gini, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Namanya Roh Kudus berarti ruah yang suci, roh suci. Roh suci itu artinya tidak akan pernah tersentuh pada dirinya satu kemunafikan, kebohongan, kedustaan. Betulkah Roh Kudus itu ada pada diri Anda? Ciri-cirinya, satu, Anda tidak pernah bermaksiat. Itu dulu. Selama Anda menjadi Kristen, Anda tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melakukan dosa, baik yang diketahui oleh orang lain maupun yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Apakah itu betul? Anda nggak pernah berbohong, Anda nggak pernah berdosa,
Anda nggak pernah berzina, Anda nggak pernah kemudian mengambil barang orang lain, Anda nggak pernah menyakiti orang lain, Anda nggak pernah membuat orang tua tersinggung. Anda selayaknya seperti Nabi. Kalau Anda seperti Nabi, yang mana Nabi pun ketika mereka dalam hidupnya di dunia terkadang khilaf dan diingatkan kembali oleh Tuhan. Adakah orang Kristen di atas muka bumi ini dari sejak Paulus sampai hari ini yang hidup seperti Nabi? Kalau ada, saya curiga memang betul pada dirinya ada Roh Kudus. Tapi kalau cuma modal Kristen, titel Kristen, KTP Kristen, modal di mulut, kami punya Roh Kudus, kami pendeta, kami pastor, kami keluarga orang-orang yang percaya dengan Tuhan, kami anak-anak Yesus, kami anak-anak Tuhan. Kalau cuma modal-modal kayak begitu, coba renungkan diri Anda. Benarkah Anda tidak pernah melakukan dosa? Kalau pernah, berarti Roh Kudus yang ada pada diri mulut masing-masing Kristen itu adalah dusta. Karena Roh Kudus akan membimbing manusia untuk tidak melakukan kemaksiatan apapun itu. Jangankan untuk berzina, jangankan untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, obat-obatan yang diharamkan, jangankan untuk itu. Berdusta pun itu tidak dibenarkan, tidak akan terjadi terhadap Roh Kudus. Tak akan pernah. Makanya Roh Kudus itu datang dengan kebenaran, mengajarkan kebenaran, membimbing kepada kebenaran, pikiran manusia menjadi benar dan seterusnya. Kalau itu terjadi kepada orang Kristen yang mengumbar dengan mulutnya, kami punya Roh Kudus, kalian tidak punya Roh Kudus. Ayo jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Nggak usah depan umum. Jujur terhadap diri sendiri. Ngaca kalau perlu. Di rumah masing-masing. Ayo saudara Kristen, di rumah Anda masing-masing. Tanya pada diri Anda. Betulkah saya ada Roh Kudus? Kalau ada, tidak mungkin saya berdosa. Tidak mungkin saya bermaksiat. Tidak mungkin saya membenci. Tidak mungkin saya dengki, iri dan seterusnya. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam diri. Tapi kalau hanya di mulut saja mengatakan, tapi besoknya maksiat, masih minum khamar dan seterusnya, itu mah cuman bohongan aja. Itu cuman tipuan aja. Ya, ayo saudara-saudaraku Kristen, renungkan dan pikirkan itu. Berbeda dengan kami di Islam, Roh Kudus datang ke atas muka bumi ini kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Mengajarkan kemudian bagaimana Nabi Muhammad untuk merangkum semua pengajaran yang terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Barang siapa yang menjalankan dan mempraktekkan kemudian Al-Quran, berarti dia mempraktekkan instruksi Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus. Jadi kalau umat Islam selevel ustadz, ustazah melakukan maksiat, itu bukan karena di dalam dirinya tak ada Roh Kudus, bukan. Tetapi karena dia meninggalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Roh Kudus. Roh Kudusnya ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukumnya itulah yang Roh Kudus itu yang tersimpul di dalam Al-Quran. Berbeda dengan saudara kita Kristen, Roh Kudusnya ada pada diri masing-masing. Jadi kalau Roh Kudus itu ada pada diri masing-masing, maka Kristen ini akan hidup selayaknya malaikat. Tapi faktanya, kalau ulama, ustadz atau siapapun itu melakukan maksiat, karena memang dalam dirinya tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya itu dalam Al-Quran, pengajarannya. Ketika kemudian mereka melakukan kemaksiatan, maka yang salah bukan Roh Kudus, yang salah adalah oknumnya, karena tidak menjalankan instruksi Roh Kudus yang didatangkan kemudian dari Allah. Kalau orang Kristen bermaksiat, bukan hanya orang Kristen yang salah, tapi Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu kemana? Tidur? Atau lagi ngapain Roh Kudusnya? Kok dia bisa bermaksiat? Al-Quran tidak mungkin bermaksiat. Al-Quran tidak mungkin bermaksiat, artinya Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan kesesatan, kesalahan. Tidak mungkin. Al-Quran tidak akan mungkin mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu selalu benar. Kenapa? Karena dia didatangkan oleh Sang Yang Maha Benar. Kalau ada manusia Islam yang keliru, bukan Islamnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang keliru, tetapi oknumnya yang keliru. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen yang melakukan kesalahan, pertanyaannya, kemana Roh Kudusnya? Apakah ketika mereka melakukan pencabulan, misalnya Roh Kudus tidur atau keluar, permisi,
Aku keluar dulu ye, silakan maksiat untuk 1 jam. Habis itu saya datang lagi, nggak maksiat lagi kalian nanti ya. Silakan puas-puas dulu. Roh Kudus mau jalan-jalan dulu ke langit. Gitu. Itu nggak mungkin. Jadi konsep Roh Kudus aja udah keliru. Dan memang faktanya Roh Kudus itu nggak ada di Kristen. Kata Roh Kudus itu munculnya hanya di Al-Quran. Di Indonesia, Kristen Indonesia baru mengambil istilah Roh Kudus itu. Kalau di Belanda, di Jepang, di Cina, di luar Indonesia, mereka tidak mengerti Roh Kudus. Mereka nggak paham Roh Kudus itu, nggak paham. Nggak paham mereka. Kalau ditanya bule apa itu Roh Kudus, saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah di Indonesia ini aja lah baru kemudian Roh Kudus itu oleh Kristen diambil dari Al-Quran untuk dimaknai, dimengerti oleh mereka dengan konsep yang berbeda dari asalnya. Saya kira begitu, Dinda Olan. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kita serahkan kepada forum Komal ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin dipertanyakan. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, saya pribadi mengucapkan selamat ya. Yang saya salut di sini Adik Pandi. Sogokan-sogokan yang begitu menggebu-gebu dari Deolan ke Pandi ditolak karena memang dia nggak tahu posisinya di mana. Yang paling parah adalah orang sebelah ini memanfaatkan Deolan dengan berbohong mendapat cuan. Jadi kalau ini dari kali ini saya selalu sama Dek Pandi di sini. Seandainya hari itu dia ambil kesempatan itu, apa yang terjadi kira-kira? Awalan tentu tidak akan pernah memeluk Islam, karena ya Islam juga berbohong kan gitu. Jadi untuk Dek Pandi terima kasih, jalan terus apapun itu, duit tidak dibawa bakti, tapi kepercayaan sampai selamanya. Makasih ya Dek Olan ya, lanjut. Ya, sedikit sampaikan buat Olan. Jangan lupa nanti kalau sempat mandi hadas besar. Ya niat aja saya mandi besar karena Allah. Supaya sisa-sisa daripada kekafiran itu benar-benar lepas. Ya. Jadi mandi keramas gitu. Tapi dalam hati itu niat. Kalau Kak Alan ini masih belum paham ya udah. Kalau umpama pakai shower tinggal mandi hadas besar karena Allah seperti mandi semuanya gitu. Iya karena gini Pak Ustadz ya belum ngerti kan karena saya udah dalam hati aja gitu. Dalam hati aja udah mandi hadas besar gitu. Jadi seperti itu aja keramas gitu. Niat dalam hati gitu. Mandi hadas besar karena Allah. Sudah cukup seperti itu aja. Dan terima kasih, dan kita sudah bersaudara semua secara keimanan. Dan saran saya hindari komal-komal atau teman-teman yang tidak bermanfaat, karena energi orang itu menular, Kak Olan. Energi orang itu menular. Jadi Kak Olan sudah mulai sama Allah ditakdirkan sudah bersih ya, dan cari. Ya, kalau Kak memang ingin belajar tentang Islam ya, ada yoga yang sudah belajar. Kalau mau belajar di hari Minggu, free gratis tentang akidah, saya selalu buka kajian hari Minggu pagi. Ya, hari Minggu pagi saya kajian selalu rutin, sudah hatam sampai 6 kali akidah telawam. Ya, untuk akidah tentang ketuhanan, dan juga belajar tentang Iqra, ya, makhorijul huruf, ya, tajwid gitu. Dan itu gratis, free. Ya, Kak Olan bisa nanti kalau umpama ada ustazah yang lebih bagus lagi kalau ada perempuan. Tapi di komal saya banyak versi, kalau kata Bang Zuma, kos-kosan janda di komal saya lebih banyak kata Bang Zuma, karena spesialis poligami kata Bang Zuma. Jadi saya terima saja gitu. Karena itu anugerah yang disematkan sama Gurunda Zuma, tapi itu tujuannya lillahi ta'ala. Karena seorang wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Wajib. Wanita itu harus disibukkan sama nuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam Islam ini tentang wanita itu harus disibukkan nama ilmu. Kalau dia tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Hingga nanti yang mendominasi adalah perasaannya. Tapi kalau disibukkan dengan ilmu, maka insya Allah dengan ilmu. Izin Ustaz. Ustaz, mohon maaf izin. Ini ada adik kita yoga ini naik.
Masya Allah. Monggo, silahkan. Assalamualaikum Bang Yoga. Assalamualaikum dek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. Kak. Assalamualaikum Kak. 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 Assalamualaikum Kak. Ada orangnya nggak bisa berkata-kata, nangis dia. Kak. 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 Oh Kak. Halo, Yoga. Kak, aku sayang samamu Kak. Jadi, Ngobrol lah kalian. Juga ngobrol lah kalian ngobrol. Oh signalnya tuh. Oh signalnya merah. Udah Yoga segera ketemui kakaknya aja besok lah malam ini lah ya. Iya, Yoga. Kau anak laki-laki, kakakmu juga muslim, dan kau harus bersatu sama kakakmu, Yoga. Karena Al-Quran sudah mengatakan, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi akan dibiarkan. Kasihan Yoga, kakakmu. Temui kakakmu. Cobaannya pasti lebih berat. Kalau kau berdua pasti kuat, Yoga. Jangan kau tinggalkan kakakmu, Yoga. kakak sayang samamu, Dek. Kakak sayang samamu, Dek. Maafin aku Kak ya. Kakak sayang sama kamu. Terus aku berdoa. Terus aku berdoa untukmu Kak. Tapi Allah mengabulkan doaku di malam ini. Ini semua berkat doamu, Dek. Allah mengabulkan doaku Kak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Telah kau kabulkan doaku ya Allah. Ku panjatkan doa setiap malam untukmu Kak, untuk mama, untuk keluarga Kak. Aku pergi Kak, jauh di sini untuk ini. Bisa aku Kak, bicara lu. Iya,
Dek. Ini semua karenamu, Dek. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Insyaallah. Gurunda izin, jelasin dong soal akhlakul karimah. Aku juga mau minta maaf nih sama Adek Yoga ya. Kemarin-kemarin mungkin ada hilap-hilap kata ya, Adek Yoga ya. Saya pribadi minta maaf. Ya, sedikit boleh menambah Andi sebelum turun. Silakan itu, silakan. Terlalu mewek kali saya kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah, untuk ini saya panggil adik ya. Saya rasa iyalah, saya lebih tua. Ya, Olan, Masya Allah, selamat ya dek. Terakhir kita diskusi yang kemarin. Selama ada perdiskusian di antara kita, saya pribadi sendiri meminta maaf kalaupun ada salah kata, hilaf kata yang membuat kamu sakit hati. Tapi terlepas dari itu, saya bersyukur kepada Allah. Allah mendengarkan doa yoga, ya. Memang Allah tuh baik. Allah baik ya, mampu membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu betul. Ya seperti ini memang. Makanya saya bilang yang paling dahsyat itu adalah doa. Betul itu, doa. Jadi yang dialami yoga dengan Olan ini juga ya seperti itu juga yang saya alami ketika alhamdulillah keluarga saya semua tuh masuk Islam. Jadi untuk adik saya Ola, semoga istiqomah ya, selalu tegar menghadapi nanti yang namanya ujian dari Allah, tetap bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Tunjukkan sebagai seorang wanita muslimah, apalagi kepada orang tua kita. Saya dengar ibu yang masih hidup ya, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan doa yoga, doa Olan, berdoa minta kepada Allah, ibunya juga nanti akan memeluk agama Islam. Apalagi Doana ya Allah. Iya. Apalagi ibunya sekarang saya dengar lagi sakit. Mudah-mudahan ya sebelum Allah memanggil ibunya Olan, ibunya Yoga itu sudah mengucapkan kalimat syahadat ya dek. Doakan kami semua yang di sini yang berjuang untuk mempertahankan akidah kita ya dek. Saya itu saja. Saya kalau lama-lama di sini juga tidak tahan saya. Itu saja dek ya. Sama-sama dek. Mungkin kita pernah saling adu mulut ya Bang Andi. Saya juga minta maaf Pak Hanafi, Bang Jibril, Bang Zuma, Andi, yang semua di sini saya minta maaf ya. Udah selama ini saya buta, saya dibutakan. Oke, saya izin diri saya, Bang Dio, Bang Handi, Bang Jibril, Ustaz. Kalian semua pada habis tisu kan? Masya Allah. Sama dengan saya aja. Ngeri Bang, saya ya Allah, saya bilang yoga, Masya Allah, kau punya doa yoga dijabah Allah, betul, dijabah. Nora, saya potong supaya nggak terlalu tisu banyak habis. Tadi kan Gurunda Zuma bilang ditawarin berapa tadi Olan? 150 ya. Dan untungnya dia nggak terima karena kata Bang Zuma kalau diterima bisa buat nikah. Masalahnya isunya ke saya, kalaupun saya terima nggak ada perempuan yang mau, masalahnya sama dia. Ini nggak diambilnya.
Pandi lagi Mungkin juga ya. Pandi lagi yang dibully. Aduh. Oke, saya turun semua guru-guru saya, Masya Allah. Semoga selalu sehat ya. Olan juga ya adekku ya sayang. Ya semoga selalu sehat ya Dea. Salam buat ibu, salam buat semua yang di sana. Doa Olan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Deolan yang 25 orang atau lebih yang kemarin itu, lupakan, ikhlaskan saja. Itu aja sih, nggak usah ada dendam di antara mereka, ikhlas saja. Itu sih. Saya nggak dendam, Bang. Saya nggak dendam, cuma di situ saya merasa berdosa. Selama ini saya buta, saya dibutakan oleh, nggak bisa saya berkata, Bang. Serius. Ya, Gurunda mungkin mau masuk, mau menyampaikan sesuatu. Biasanya ada hal. Silakan Gurunda. Mungkin jauh dari perangkat kali kan. Bang Zuma itu jauh dari perangkat. Ya, Bang Handi, gimana? Kita lanjut dialog, Bang Handi. Itu ada Bang Dio. Assalamualaikum, Bang Dio. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku lanjut nangis dulu bentar. Nggak kuat aku. Sumpah Allah ya, aku dari tadi bang, aku bang, perhatikan bang. Aku izin ya Kak Olan, aku izin sampaikan kisah Ikrimah, boleh Kak Olan? Boleh, boleh. Jadi teman-teman, bentar. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Jadi beliau ini adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benci sekali beliau. Nah, jadi malam itu aku tuh ingat kisah itu, walaupun Ikrimah laki-laki ya, beliau sahabat, bukan sahabiah, sahabat laki-laki. Kan Kak Olan ini kan aku sering dengarkan begini begitu, apalagi kalau sama Bang Zuma ya, aduh. Pokoknya aku kalau lihat itu adalah geram aku. Nah, ternyata kisah-kisah yang seperti ini terulang lagi. Kak Olan ini malam ini subhanallah masuk Islam, mirip dengan Ikrimah. Ikrimah itu teman-teman, saking bencinya dia dan dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dia pergi teman-teman, kabur dia ke Yaman, tapi naik kapal laut. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi guncangan ombak yang sangat besar. Jadi ada beberapa riwayat dalam hadis itu, orang-orang bilang begini, ini kalau mau selamat, akhlis, kata mereka, ikhlaskan doamu, ucapanmu. Maka dia nanya, Ikrimah nanya, maksudnya apa ini? Apa yang harus aku katakan? Kata orang-orang di kapal itu, Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Yang barusan tadi Kak Olan ucapkan. Apa kata Ikrimah? Ma harabtu illa min hadza, aku nggak kabur dari Mekah sampai di kapal ini ya kecuali dari kalimat ini. Dia benci sekali dengan kalimat itu, tapi justru kalimat itu masuk ke dalam hatinya, dan ini yang kita dapatkan. Kisahnya Kak Olan ini hampir mirip-mirip seperti itu. Bagaimana kemarin kita dengar perseteruannya dengan adiknya sendiri. Subhanallah. Ternyata istrinya Ikrimah ini sudah duluan meminta kepada Nabi Muhammad SAW izin. Kenapa? Karena istrinya sudah masuk Islam duluan. Nah, beliau katakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ikrimah itu suamiku tuh kabur karena dia takut dibunuh. Karena kan sudah Fathu Mekah, sudah pembebasan kota Mekah waktu itu. Jadi dia takut. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa amin, dia aman, tenang aja, dia aman, saya jamin dia aman. Maka disusullah oleh istrinya sampai ke sana. Dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, sungguhnya aku telah ketemu dengan Muhammad dan aku sudah sampaikan ke dia, dan dia mengatakan kamu dijamin amanmu.
Kata suaminya Ikrimah mengatakan, apakah kamu menyatakan, ini panjang ya teman-teman ya hadisnya ya, aku langsung ini kan aja, terjemahkan aja. Apakah kamu sudah sampaikan ke beliau? Iya, aku sudah sampaikan. Apa katanya? Kamu aman, kata dia. Akhirnya datanglah mereka berdua. Begitu datang Ikrimah radhiyallahu anhu, maka dia ceritakan, apa benar demikian? Kata Rasulullah SAW, apa yang disampaikan kepadamu? Katanya, Anda menjamin keamanan saya. Kata Nabi SAW, iya benar, anta amin, engkau adalah orang yang aman, dijamin keamanannya. Langsung di waktu itu juga kata Ikrimah, ya Rasulullah, apa yang engkau serukan? Apa yang kau minta? Apa yang kau serukan? Kata beliau SAW, ad'uka, aku mengajakmu, aku menyerumu kepada antashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa taf'al wa disebutkan satu-satu, dihitung. Aku menyeru kepadamu, hai Ikrimah, ucapkan, persaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, dan hendaknya engkau melaksanakan salat, menegakkan zakat, dan seterusnya, ini rukun Islam. Maka apa kata Ikrimah? Wallahi, demi Allah, wahai Rasulullah, ma da'auta illa ilal haqqi wa amrin hasanin jamilin qad kunta wallahi fina qabla an tad'uwa ila ma da'auta ilaihi wa anta asdaquna hadithan wa abarruna barran. Demi Allah ya Rasulullah, apa yang kau ajak ini, yang kau serukan ini, tidak lain melainkan kebenaran dan perkara yang sangat cantik, yang sangat indah. Demi Allah, kata dia, aku dapati engkau dahulu sebelum kau mulai dakwah, aku dapati engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami dan orang yang paling baik di antara kami. Karena memang akhlak beliau itu akhlakul karimah, subhanallah. Dan malam hari ini kita menyaksikan sendiri teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Bang Zuma tadi. Sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya seseorang menghina, memusuhi Islam, kalau hidayah, Allah inginkan hidayah kepada orang tersebut, dia tidak akan mampu menolak hidayah itu. Luar biasa. Dan hal ini terjadi serupa dengan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak bisa dilawan dakwahnya, kebenaran. Makin hari makin banyak orang masuk Islam. Para penghujat-penghujat, kemarin kita dengarkan saudara Demian masuk Islam. Hari ini kita dengarkan Olan masuk Islam. Entah besok-besok kita dengarkan ada bom-bom yang masuk Islam, ada kiamat masuk Islam. Kita nggak tahu. Akan tetapi itulah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menolak hidayah Allah. Kalau sudah datang hidayah itu, tidak ada yang mampu menolaknya. Sehebat apapun dia memusuhi Islam. Penghujat teman-teman. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tentukan, Allah memilih mereka masuk ke dalam Islam. Pada hari ini kita lihat saudari kita, saudari Olan, masuk ke dalam Islam. Jadi Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau bilang apa? Aku dulu kalau ketemu orang-orang Islam itu pengen dia bunuh semuanya. Pengen dia bunuh. Maka saking takutnya dia, dia masuk Islam, tapi dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba paparkan tanganmu, tangan kananmu, aku mau baiat kamu, sumpah setia, dan aku ingin menanyakan satu perkara. Apa itu? Aku melakukan begini, begini, begitu, disebutkan semua dosa-dosanya. Apakah kalau aku masuk Islam, ayyughfarali, aku akan diampuni? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini berita gembira buat kaulan juga. Kata Nabi Muhammad SAW, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu? Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghancurkan, menghanguskan, meluluh lantakkan seluruh dosa-dosamu yang telah berlalu. Subhanallah. Jadi kaulan malam ini, kaulan ini adalah orang yang bersih dari dosa-dosanya. Walhamdulillah. Ketika kaulan habis ini nanti mandi tadi sudah diarahkan oleh Ustaz Hanafi, mandi besar, mandi junub atau mandi Islam, niatnya mengangkat hadas besar dalam hati saja, kemudian kakak mandi seperti biasa, itu sudah cukup, dihapus semua kak dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya teman-teman itu meminta, ya kak doakan ya kak doakan ya kak doakan ya kak. Cukup satu doakan, kalau aku pribadi kak, doakan kami, saya pribadi istiqomah dalam bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Ya, kita saling kuat menguatkan, karena orang yang tidak ada dosanya itu insya Allah kabulkan doanya. Dan kaulan ini
masuk dalam ayat firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38. Apa bunyinya? Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir itu, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, mereka berhenti dari menyembah selain Allah, menyembah makhluk Allah, menyembah manusia. Kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa in ya'udu qad madat sunnatul awwalin, tapi kalau mereka kembali kepada kekufuran itu, maka sungguh telah berlalu cerita kisah-kisah orang-orang yang telah berlalu. Alhamdulillah, malam hari ini saudari kita Olan, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dikokohkan hatinya di atas keislaman, dia pelajari Islam lebih dalam lagi, semakin cinta dia kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin semangat mempelajari Islam, semakin bertambah imannya insyaallah. Dan saya pribadi mendoakan semoga Kak Olan dan saudara Yoga juga, karena Yoga sudah lama juga saya pernah ngobrol juga sama dia, diberikan kekokohan. Selalu berdoa Kak Olan, Bang Yoga juga, Yoga doakan ibundanya, doakan orang tuanya, semoga jangan pesimis, tetap optimis. Allah kabulkan doanya insyaallah. Apalagi sekarang Kak Olan lagi bersih-bersihnya, doakan orang tuanya, mudah-mudahan diberi hidayah masuk Islam. Jangan dipaksakan, tawarkan, sampaikan dengan cara yang baik. Tunjukkan kalian berdua adalah anak yang paling berbakti kepadanya. Tunjukkan kalau Islam itu mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kewajiban yang paling wajib setelah mentauhidkan, mengesahkan Allah, disebutkan dalam Al-Quran yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup. Walaupun kita mungkin berbeda sekarang agamanya, Kak Olan sudah masuk Islam, orang tua belum, nggak apa-apa, tetap berbakti kepada mereka. Tunjukkan kita adalah anak yang paling berbakti. Tunjukkan Islam adalah agama yang mengajarkan, yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka belum beragama Islam, karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayatnya. Jadi saya doakan semoga Kak Olan tetap istiqomah di atas keislamannya, semakin kuat imannya. Kita semua mendoakan dan kita berdoa semoga teman-teman APII semangat dan terus istiqomah. Dan banyak bersabar. Memang banyak ombak-ombak yang sedang menerpa ya, kita tahu bersama. Begitu kencang angin, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Dan kita juga berharap semoga, saya pribadi doakan kepada kandaku Bang Zuma, semoga diberi kesabaran, diberikan ketegaran, diberikan keikhlasan, itu yang paling penting. Kepada seluruh kawan-kawan juga, ada Bang Jibril, Ustadz Hanafi, Bang Fandi, kandaku Handi Selebes, semoga kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran. Amin. Dalam apa tempuh sekarang ini. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan aziz. Dan sungguh pasti Allah akan tolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu laqawiyyun aziz. Allah adalah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Saya jujur Kak Olan, aduh dulu Kak, kalau aku dengar namamu Kak, paling benci aku dengar namamu Kak. Sekarang alhamdulillah doa adikmu dikabulkan oleh Allah. Sekarang alhamdulillah sudah masuk dalam Islam. Luar biasa, masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Lanjutkan teman-teman. Tapi yang kalau menurut saya, gue pikirin ini gimana nih perasaan orang yang pemakan suap di luar sana ya mendengar ini ya. Apa yang mereka lakukan ya kira-kira ya? Yang pemakan suap 25 orang itu ya. Bang Andi, aku nih pengen nangis dulu Bang Andi, astagfirullah. Enggak, kalau saya pikirin itu loh, tega-teganya membohongi perempuan demi untuk dapat cuan.
Ada aja tuh orang kayak gitu ya. Untung aja Dek Pandi ini gak ikut-ikutan. Awas lu ya, Dek Pandi, awas lu. Masya Allah. Ini luar biasa ya tuh teman-teman apologet nih. Ya Allah, kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau. Disebabkan karena, ya kalau aku tafsirkan ya, disebabkan karena kau diskusi, disebabkan engkau berapologet, engkau mendakwahkan, menyampaikan kebenaran. Bisa jadi. Ini Bang Zuma ngomong, Bang Handi ngomong, kita nggak tahu teman-teman. Ada orang-orang yang mendengarkan tertarik dia, masa sih begitu, masa sih, akhirnya dia cek, dia buka data-data yang disampaikan oleh teman-teman apologet ini, subhanallah, iya, ternyata benar ya, bisa jadi. Itu sebab dia masuk Islam. Itu kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Itu perumpamaan. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling sangat mahal di zaman Nabi Muhammad waktu itu onta merah itu beda dengan onta yang lain. Kalau onta biasa itu biasa harganya, kalau onta merah ini jauh lebih mahal. Jujur teman-teman, aku subhanallah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, aku tuh senang dapat kabar itu beberapa hari yang lalu ya, waktu masuk Islamnya Demian, karena aku tahu Demian ini penghujat, asli penghujat, keparas kepala betul. Subhanallah, masuk Islam dia teman-teman. Itu pas di roomnya Unirifa itu waktu itu. Luar biasa. Nah tadi ini baru aku keliling ke mana-mana room, banyak yang typing, Olan masuk ini, oh di roomnya Bang Fandi, Penasaran juga aku kan, dari roomnya Bang Kores tadi. Masuk sini, iya bener ada Kak Olan. Ya Allah, ini kok kapan ini? Makanya tadi aku typing juga. Ayo segerakan. Ya, kita nggak tahu ya umur kita kapan ya. Alhamdulillah luar biasa. Jujur bahagia banget, alhamdulillah bahagia. Luar biasa. Ini teman-teman ya nggak lepas juga dari doa-doa teman-teman sekalian. Ya oleh karena itu tetap berjuang apapun resikonya. Ya Bismillah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah kita bersama-sama insya Allah. Dan terkhusus buat Kanda Kuzuma, Kanda Handi, Bang Jibril, dan teman-teman APII, aku ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian dengan kebaikan. Ini sebab hidayah. Dan juga nggak lupa ucapkan terima kasih buat teman-teman di bawah ya, para mujahid typing ini juga tidak bisa kita sepelekan, karena bisa jadi typingan kalian yang mungkin ada dibaca dulu oleh Kak Olan, dilihatnya typingan kalian bikin dia drop, bikin dia terguncang, bisa jadi, dan bikin dia berpikir, bikin dia semakin mempertanyakan dan segala macamnya, bisa jadi. Ada di antara teman-teman yang mungkin disebabkan karena typingannya, mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa hari, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ke depannya, ya disebabkan karena dibacanya typing kalian yang melintas di bawah itu, typingan yang luar biasa ketika dibaca oleh teman-teman Kristen, terguncang imannya, sehingga dia bertanya, kemudian dia pelajari, berdiskusi, yang pada akhirnya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Luar biasa, aku sangat gembira, luar biasa. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada dari itu Olan, aku tidak tahu nama aslinya siapa, tapi jujur bahagia banget mendengarkan keislaman teman-teman. Apalagi ini luar biasa, penuh dengan luar biasa lah pokoknya, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Terharu. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mau nanya ke Deolan dulu nih. Deolan masih monitor nggak? Iya masih. Ya, Deolan, apa yang ingin Anda ucapkan terutama ya kepada Banjuma? Anda dulu pernah 25 orang loh Anda bayar demi untuk mengalahkan Banjuma. Apa yang Anda ingin ucapkan ke Banjuma? Silakan. Iya, saya mengucapkan kepada Bang Zuma itu ya, pertama terima kasih, yang kedua itu dia orang hebat. Kenapa saya bilang dia orang hebat? Banyak yang saya utus, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia gitu loh. Di situ saya mengakui kehebatan dia gitu.
ya. Dan gimana ya, nggak bisa kita cari celah dia itu untuk berdiskusi, itu nggak bisa, karena jawaban-jawaban dari dia itu ada gitu loh. Karena sesuai dengan pemikiran, dengan data pun sesuai gitu. Jadi di situ mikir juga, sempat juga kadang ketawa gitu kan, ini orang gimana ya, kok bisa ya, kok nggak bisa gitu. Maksud itu pengen, maaf ya, banyak orang yang menghancurkan, dia pengen menghancurkan itu banyak gitu ya. Jadi di situ kayak, ayo udah deh, dia orang hebat, dia orang pintar gitu. Dia itu berbicara bukan menggunakan asumsi, tapi menggunakan akal dan pikiran gitu. Di situ saya salut sama dia, sama beliau. Iya ya, udah setengah mati, bayar orang 25, gak ada yang bisa ngalahin Banyuma. Waktu itu Dek Olan gak kecewa apa sama mereka? Iya pasti kecewa dong. Itu nggak sedikit loh bayarannya loh. Kecewa pastinya. Cuman kan mau diapakan gitu. Kadang berdiskusi ya udah mepet kan. Udah. CWA. Udah kabur. Udah. Nah gitu. Udah nggak usah dilanjutin gitu. Karena saya tahu gitu loh. Ya ujung-ujungnya agama saya kan keterpojok gitu loh. Gitu sih. Dan itu bahasa jawabannya untuk Olan gini Bang Handi. Bang Zuma ini memang tidak pernah menceritakan bebannya, Olan. Bang Zuma ini, laki-laki Bang Zuma ini tidak pernah menceritakan bebannya. Tapi coba tanya sama Bang Zuma, apa yang dipikirkan? Pasti dia nggak mampu menahan air matanya. Karena Bang Zuma itu cuma pengen semuanya tuh selamat. Semua tuh pengen bersama-sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jawabannya. Allah ta'ala alam shawab. Lanjut. Banyuma gimana itu perasaan dulu Banyuma? Banyuma ngerti gak sih itu? Ini bayaran loh yang dihadapi Banyuma. Banyuma merasa gak sih itu bayaran dihadapi Banyuma? Silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya. Apa ya sahabat-sahabat sekalian ya, guru-guru kita yang ada di sini ya, bahwa yang kita alami selama ini kan ya, berdebat, berdiskusi itu kan memang bukan kita itu mau disanjung atau bukan mau mendapatkan hal pencapaian duniawi, tapi semata-mata karena Allah. Karena biar bagaimanapun saya pribadi dibesarkan dari kalangan orang tua yang memang fanatik. Mereka kedua orang tua ini orang yang dituakan ya, dituakan di kalangan orang-orang di kampung. Mereka punya nama, mendidik kita bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi pernah saya bercerita, teman-teman sekalian, kenapa saya terjun di dunia apologet. Beberapa saat yang lalu, saat saya masih mahasiswa, ada kejadian ini ya pasti kita tahu lah, di tahun 98 sampai tahun 2000 salah satu korban itu adalah kakak kandung saya sendiri. Meninggal hari itu juga bertepatan dengan Idul Fitri dan Natal. Tahun 2000 itu bertepatan Natal dan Idul Fitri. Dari sanalah kemudian ketika para bantuan-bantuan ini datang dari berbagai macam tingkatan kemasyarakatan, dari pemerintahan dan seterusnya, orang tua saya mama saya hanya teriak di sela-sela dia sholat. Teriak di sela-sela dia sholat. Teriaknya itu ya memanggil Allah atas perginya anak beliau, dia ikhlaskan. Kemudian bapak marhum juga didatangi, ya boleh dibilang penggawa-penggawa. Mari kita satukan tekad untuk kemudian meratakan perkampungan mereka.
Tapi orang tua saya mengatakan, kita ada pemerintah. Negara ini bukan negara agama. Kita punya pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Saya ikhlas anak saya syahid. Itu kata orang tua saya waktu itu. Saya sendiri mendengarkan itu juga terenyuh dengan pernyataan orang tua. Hanya saja saya nggak sanggup mendengarkan tangisan ponakan-ponakan saya yang masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Kemudian saya mengambil sebilah parang, ya, sebilah pedang waktu itu, memimpin 3 teman saya untuk masuk di perkampungan mereka 3 malam berturut-turut. Alhamdulillah saya tidak bertemu dengan musuh. Padahal dari ujung kampung sampai ujung kampung mereka saya teriak sejadi-jadinya. Tapi karena mungkin mereka sadar ini adiknya korban yang berasal dari Makassar, kasihan kalau dia juga jadi korban, orang tua mereka itu baik. Nah, ini jawaban kenapa saya tidak mereka jadikan korban kedua dari abang saya. Kata mereka, kami mengenal orang tuamu, kami mengenal keluargamu, kakakmu korban itu hanya karena salah sasaran aja. Dari sejak itulah kemudian singkat cerita orang tua maksa saya balik ke kota Makassar. Hari ini juga anak itu harus kembali ke Makassar, karena kalau tidak dia akan memperkeruh suasana. Saya sampai di Makassar, saya berpikir panjang. Kami dari kecil bersama dengan orang-orang yang bersaudara, beda akidah, tetanggaan kita kecil bermain bersama. Kok jadi kayak gini ceritanya? Akhirnya adakah solusi untuk itu? Nah, muncullah pemikiran saya. Oh, mereka ini nggak paham tentang Islam, mereka ini nggak paham tentang kebenaran, bahkan paham tentang Bible aja mereka ini tidak. Yang mereka tahu, mereka anak Tuhan, mereka ajaran kasih, tapi mereka tidak mengerti tentang seluk-beluk munculnya doktrin dan dogma itu yang mencuat di permukaan. Mereka tidak ngerti isi dalamnya. Akhirnya saya belajar. Belajar ini pun, sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Keluarga menentang keras. Sampai beberapa buku-buku saya yang terkait dengan perbandingan agama itu disobek habis-habisan. Laptop saya jadi sasaran, semuanya jadi sasaran. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Saya harus berjuang, saya harus minimal ya sekian 0%, kemudian 0 sekian persen kemudian yang bisa meninggalkan ajaran tersebut. Dan saya juga belajar Quran, belajar pelan-pelan, belajar. Oh, ternyata memang ada seruan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir, pada orang-orang di luar Islam. Saya semakin semangat kemudian berjuang seorang diri di Facebook, kemudian pindah ke WA, kemudian pindah ke Zoom. Di Zoom bertemu dengan teman-teman, ada Akhi Sugi di antaranya. Setelah di Zoom, anak-anak ini, orang-orang ini ajak saya pindah lagi ke TikTok. Saya ikut ke TikTok, merambah ke TikTok. Setelah kemudian di Zoom itu sudah kurang penghujat, bahkan nggak ada. Hanya saya pindah ke TikTok. Nah, di sini kita ketemu kemudian dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya muncullah orang-orang yang menawarkan bagaimana kalau bikin yayasan. Akhirnya saya iakan. Yang pertama mengajak saya buat yayasan kemarin itu almarhum Ko Stefan, ya, Ko Stefan almarhum dari MCI. Begitulah singkatnya. Akhirnya kita berdebat. Jadi tak ada tendensi kebencian, itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Benar yang dikatakan oleh Ustadz kita, tak ada kebencian di Islam itu terhadap orang-orang kafir, karena kaidahnya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang membenci kafir yang tidak memerangi Islam. Bukan temannya, bukan umatnya. Dia akan menjadi musuhku, kata Rasulullah. Menjadi orang yang tidak seakidah dengannya jadinya. Kalau membenci atau memusuhi, apalagi memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Nah, itu di Islam itu kayak gitu. Jadi murni saya terjun di dunia apologi ini bukan karena kebencian,
Bukan karena tendensi, karena tidak suka, enggak. Karena sayang. Coba bayangkan, siapa yang bisa menyangka kemudian tiba-tiba ada Dinda Olan yang tadinya benci kepada Islam mengeluarkan biaya yang besar untuk memerangi Islam. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Kira-kira nih, sahabat-sahabat yang mohon maaf, yang membenci pergerakan-pergerakan apologet Islam, membenci teman-teman kita yang ada di dunia diskusi lintas agama. Kira-kira perbuatan maksiat yang saya pribadi lakukan di hadapan saudara nih yang membenci terhadap Bang Suma, kesalahan yang Bang Suma lakukan, kekeliruan, kehilafan, dosa menurut pandangan kalian orang-orang suci, itu kira-kira bagaimana Anda memandang dengan adanya orang yang bersyahadat? Hampir setiap hari ada orang yang bersyahadat. Dengan kesalahan fatal yang menurut Anda fatal yang saya lakukan. Misalnya hanya mengatakan baptis. Semisal kemudian orang Kristen selamat karena baptis. Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa enggak dibaptis? Ternyata baptis itu adalah pembasuhan, pentahiran diri, kemudian pertobatan. Saya mengatakan bahwa kalau itu pembasuhan, kalau itu pertobatan, kalau itu pentahiran, pensucian diri, maka kami umat Islam minimal 5 kali sehari melakukan pembaptisan. Kalau itu salah dan membuat akidah saya rusak, Anda katakan keluar dari Islam yang benar, minimal ada sejarah yang pernah saya torehkan. Saya membuat orang-orang ini bersyahadat, meninggalkan agama lama, menyembah kepada Allah kemudian. Kira-kira itulah manfaatnya. Jadi belum lagi kalau misalnya yang kita lihat ini, orang-orang yang begitu bersyahadat kemudian menjadikan yang lain pun tertarik. Melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat adiknya, ponakannya bersyahadat dan memperlihatkan kemudian akhlak yang baik, mereka pun tertarik. Lalu semakin hari, apa yang Bang Suma tanamkan hari ini sebagai pondasi, ternyata bisa terjadi nanti ke depannya ketika Bang Suma sudah tak ada. Pondasi yang tadinya saya tanamkan kemudian menjadi bangunan yang mewah. Ada pelanjut-pelanjut daripada apologet Islam kemudian yang berjuang jauh lebih gigih lagi. Atau mungkin saja mereka-mereka yang kita syahadatkan ini anak keturunannya akan menjadi tokoh, ulama, menjadi orang besar di kalangan umat Islam. Siapa yang bisa menutup itu, menyatakan itu tak akan mungkin terjadi. Bisa aja itu terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalaupun saya keras, kalaupun saya kadang tertawa berlebihan, kalaupun saya keliru dalam hal menyampaikan, tapi minimal ada hal positif yang dilahirkan dari sana. Yang tadinya main HP, hanya nonton hal-hal yang negatif, alhamdulillah malam ini saja di YouTube saya lebih 3.000 orang yang nonton. Minimal mereka mendapatkan hal-hal positif. Minimal mereka lebih semangat lagi beribadah. Lah kalau mereka yang tadinya orang-orang kufur di luar Islam saja menangis ketika mereka memeluk Islam, ketika mereka menyatakan diri mereka menjadi hamba Allah, mereka yang tadinya Islamnya hanya sekedar Islam, hari ini alhamdulillah banyak yang sudah mengucurkan air mata menangis dalam ibadah, dalam sholat. Kenapa? Karena mendengarkan perdiskusian, karena melihat orang-orang ini yang bersyahadat begitu semangat mereka beribadah. Kok kita yang dari lahir sholatnya cuma segini aja? Sudah dinasihatin para ulama, sudah turun tangan siang dan malam, masjid menyuarakan kebenaran, bagaimana ilmu tauhid, bagaimana sholat, bagaimana dan seterusnya. Tapi biasa ajanya. Tapi begitu melihat perbandingan agama, diskusi yang ada di sana, semakin orang menghujat Allah, semakin orang merendahkan Nabi Muhammad, semakin melahirkan girah orang-orang ini, semakin khusyuk di dalam beribadah. Itu salah satu manfaat daripada debat diskusi agama ini.
Yang salah adalah ketika memanfaatkan kondisi, memanfaatkan situasi. Misalnya Bang Suma memanfaatkan keadaan, diundang kemana-mana pasang tarif, ke Jakarta dibelikan tiket, makan di sana gratis segala macam. Itu. Tapi kan alhamdulillah hari ini belum ada juga nih yang mengaku saya korban dari Bang Suma, uang saya diambil, ditipu. Nggak ada. Sementara kita udah bertahun. Artinya ya niatan memang semata-mata karena Allah. Mungkin penilaian kita ajanya yang berbeda, atau mungkin dari cara saya yang salah, atau cara saya yang keliru kemudian. Tapi paling tidak saya tahu bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya. Ya minimal kalau misalnya nanti saya nggak ada di surga, orang-orang yang bersyahadat tadinya itu bisa minta kepada Allah, ya Rabb, mana saudara kami Bang Suma? Ya kan ya, Ustaz Hanafi masuk surga, cari saya di sana. Dinda Dio cari Bang Suma, Bang Kaisar, Bang Handi, Fandi, kemudian Dinda Olan. Mana Bang Suma yang setiap hari kita dengarkan suaranya? Kok nggak ada di jannah gitu ya kan ya? Minta dong kita kepada Allah, yuk minta Bang Suma kemana gitu. Ya Rabb, ampunilah dosanya, masukkanlah beliau dalam surga. Kan bisa jadi kayak gitu. Begitu juga ribuan, puluhan ribu orang-orang yang mendengarkan YouTube. Ya bisa jadi kan, oh tadinya Ustadz Hanafi mendoakan saya, mana beliau ya Rabb? Dinda Dio, mana beliau? Bisa jadi kan? Kenapa tidak? Apa yang tidak bisa kalau Allah menghendaki? Tapi kita yang sudah melukai orang lain, melukai saudara kita sendiri, sibuk aja menggibah gitu ya. Selangkah masuk surga, pingin udah mau masuk surga, yang lain protes. Ya Rab, dia pernah nyakitin hati saya. Apa yang terjadi kira-kira? Hanya gara-gara kita disibukkan menceritakan apa yang telah dicapai orang, sementara kita sendiri nggak bisa mencapainya, kita jadikan itu sesuatu yang tidak baik. Ya kan ya? Kira-kira golongan orang mana yang marah, yang cemburu ketika kita mensyahadatkan orang masuk Islam? Kira-kira orang ini masuk di tipikal mana dia? Orang mukmin, orang soleh, ya? Atau apa ini? Golongan mana ini? Nah itu dia. Jadi sahabat-sahabat cobalah ditakar hati kita gitu loh ya. Ditakar hati kita. Kok sampai marah, sampai cemburu. Dan anehnya lagi, ketika ada yang murtad dari yang disyahadatkan ini, seakan-akan Anda mendapatkan berlian yang jatuh dari langit sebesar 5 ton. Bahagianya minta ampun. Ini apa gitu loh? Apa yang salah? Ya, apa yang salah pada diri saudara-saudara? Untuk itulah saya katakan adalah lebih baik kalau kita saling rangkul, saling bersatu padu kemudian untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ini, menjaga negara keutuhan negara kita ini, ya, daripada kita disibukkan dengan menceritakan, membesar-besarkan kejengkelan, iri hati, cemburu dan seterusnya. Mending ambil bagian, ya, mending ambil bagian. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ada pengakuan dari sahabat kita, ya saya sebut aja namanya Andre Mu'allaf, Bang Suma, saya gini. Selama ini saya pelajari, ternyata apologet Islam Indonesia ini misinya bla 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 segala macam. Ayolah Bang, please, saya ingin bergabung, berjuang, minimal saya bisa mati dalam perjuangan ini. Ya saya hargai niat sucinya. Mending kayak gitu. Yang tadinya keras, tidak suka dengan api, yang tadinya tidak senang, maksudnya gitu ya kan ya. Tidak ini, bla bla dan seterusnya. Setelah dia melihat ternyata api ini adalah kendaraan yang bisa membuat orang mengenal kebenaran Islam. Ya alhamdulillah bergabung beliau. Ya saya pesan sama dia, jaga marwah, jangan mau tergoda sama AWW, jangan tergoda sama grandong, jangan tergoda dengan kecantikan dan seterusnya, jangan tertipu dengan donasi, jangan Anda mau dipancing dengan uang dan seterusnya. Tetaplah istiqomah. Tidak ada makan puasa, ya.
Jangan coba untuk memanfaatkan situasi kemana-mana minta bla bla bla, dan jangan ditiru yang kayak begitu. Itu enggak bagus. Kecuali sifatnya untuk umat. Saya ulang, kecuali sifatnya untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, saya kira begitu, Bang Handi, bahwa kesimpulannya saya terjun di dunia seperti yang kita lihat hari ini itu karena Allah. Mudah-mudahan sampai saya meninggalkan dunia ini, niatan saya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Demikian Bang Handi dan yang lain. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah, luar biasa. Saya izin sebelum turun, saya coba kasih kesimpulan dari Gurunda Zuma, teman-teman, dan izin sebelum saya lebih dulu turun buat semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apakah ketika kita ini sudah dikatakan di Al-Quran, al-insan makhalul khata' wan nisyan, kita nggak yakin itu manusia itu tempat salah, tempat lupa, ya? Dan apakah ketika kita itu membuat kekeliruan, terus nggak lama maksiatmu tuh mencegahmu menjadi pendakwah? Jangan. Apakah ketika kamu punya dosa terus mencegahmu untuk menjadi pendakwah? Jangan. Tetaplah berdakwah. Siapa tahu orang yang kau ajak itu mau melakukannya. Kamu tidak melakukannya, tapi kamu menjadikan orang lain melakukannya. Itu luar biasa. Tidak mungkin Allah menegurmu karena membuat seseorang itu beramal, apalagi dengan cara bersyahadat. Masya Allah. Dakwah itu luas, bukan hanya yang namanya berceramah di depan orang banyak, akan tetapi menyebarkan kebaikan, baik dari sikap, akhlak kita, tutur kata kita, gerak-gerik kita, dan cara bergaul kita. Dan yang semacamnya, banyak sekali cara dakwah itu. Orang berdakwah nggak harus nunggu jadi ustadz, kiai, ulama, lulusan pondok, enggak. Balighu anni walau ayah. Ya. Kita juga teman-teman, ingat, yang soleh itu bisa salah. Saya ulang lagi, yang soleh bisa salah, yang salah bisa jadi orang soleh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang sering bermaksiat bisa lebih mengenal Tuhannya di dalam taubat dan rasa hina yang dia rasakan dalam penyesalan diri, dibandingkan orang yang merasa taat, ibadah, tapi kadang-kadang di dalam ibadahnya dia bukan beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah kepada dirinya sendiri karena sudah terlalu merasa benar dan tidak mau untuk terus belajar. Saya Al-Fakir izin undur diri, Gurunda Zuma dan guru-guru yang Makasih ya Hina. Buat semua teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu dan berkah selalu, dan mudah-mudahan sama Allah dikasih anugerah bisa berjumpa dengan Rasulullah walau dalam mimpi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Izin semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanda Bang Zuma, aku izin. Bang, izin bicara dulu bentar ya. Oke, silakan Kak Olan, silakan. Bang Zuma, ya saya minta maaf kalau saya banyak salah sama kamu gitu kan. Mungkin kita pernah berdebat atau kita pernah saling serang lah. Maksud itu saya menyerang, bukan abang ya gitu, karena kesalahan saya. Ya, buat Fandi, Bang Handi, saya juga minta maaf. Bang Kaisar, Bang Dio, ya semua dari sini buat teman-teman yang di Komal TikTok ini, saya minta maaf kalau saya punya salah sama kalian. Ya, saya hanya minta sama kalian, ya kalian doakan saya agar saya bisa lebih tekun untuk mempelajari yang saya anak baru ini. Terus Amin. Ya saya mendoakan kalian, semoga kalian sehat-sehat terus, bahagia selalu, ya lancar semua rezekinya. Ya saya izin turun Bang, udah malam, anak juga lagi nangis kan. Tunggu Olan, tunggu sebentar Olan, tunggu sebentar Inong, sebentar Inong ya. Izin Bang Zuma, Bang Andi, Bang Dio sebentar saja. Begini Olan. Silakan. Olan kan si Manjuntak.
Makanya Inong, aku panggil Inong itu karena anakku. Yoga itu pernah cerita bahwasanya dia si menjuntak nomor 15 itu langsung aku menangis. Sebelum Olan bersyahadat malam ini, aku udah menangis. Ya Allah, dia nomor 15. Dia nomor 15. Ini anakku gitu. Ini anakku. Di bawahku. Aku menangis Bang Zuma. Aku lihat yoga itu hanya sekali aku naik Bang. Aku naik sekali aja di Komalia Bang. Aku lihat dia dengan menutupi rasa rindu kepada keluarganya, dengan rasa rindu akan kasih sayang yang ditinggalkannya sementara, itu dia menghibur dirinya, bernyanyi, mengaji. Aku diam, nggak pernah naik, sering dijambak. Lanjutlah anakku, adikku, aku bilang begitu. Jadi Olan terakhir kemarin sore datang ke Komal aku dengan masih seperti yang dulu ya. Ada Bang Madu juga di situ. Di sini dulu Olan, aku bilang di sini dulu Inong, jangan turun. Enggak, kalian begini. Di sinilah Inang. Aku nggak pernah yang namanya berkata kasar ataupun mencerca dia. Aku tahu karena aku tuh dulu kayak dia, kayak si Yoga Bang Zuma. Kayak si Yoga Bang Zuma, ngeri Bang. Aku udah nggak usah mewek lagi lah. Jadi olahan Inongku ini ada, sebenarnya ini nggak pernah aku ceritakan ini aku ataupun kuungkapkan sajak puisi yang kutulis di tahun 2008 Abang dah, di saat aku mulai mencari kembali ke fitrahku Abang dah. Ini Olan ya, aku bacakan buat dirimu. Hanya di room ini disaksikan Bang Zuma dengan 6.000 orang ini. Ini baru kubacakannya. Fitrahku rindu kembali menemuimu. Ciptaanmu di sini mencoba menemukan jati diri. Mengapa ciptaanmu berada di bawah langit di atas bumi? Di dunia yang fana penuh dengan sandiwara. Berisi cerita sejarah. Detik ini yang kupandang, detik ini yang kurasa, dan dengar dengan indera. Aku mendengar, aku mencoba mengerti. Fitrahku memanggil dengan rindu. Dari kata sayang, dari kata hinaan, dari kata sanjungan, setiap lisan insan ku dengarkan. Di hati sanubariku bergelut dengan tanya, siapa sesembahanku? Siapa junjunganku? Siapa penciptaku? Terdiam aku sejenak, mendengarkan sebuah sentuhan lirik, seruan nan damai dan syahdu. Fitrahku memanggil dengan rindu, mengingatkan aku di dalam rahim ibuku, menyejukkan kalbuku. Aku dengar seruannya, ku ikuti risalahnya, ku ikuti lafaznya. Dengan getar jiwa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berderai berjatuhan air mataku, menyambut kesucianku, memeluk damai kembali fitrahku yang merindu. Detik ini, hati, kalbu, jiwa dan ragaku menemukan apa yang ku cari, dan kelak tempat terakhirku menuju di akhir nafasku. Allah Maha Pengasih, Allah mengetuk hati insan, Allah Maha Segalanya, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Sito Lusadaina, Jakarta 2008. Terima kasih semuanya. Saya cuma bisa ngomong. Ya, Olan, sebelum saya turun. jangan lupa doakan kakak ya, Kak Dek ya. Ya pasti. Lekas sembuh, diangkat penyakitnya, amin. Doakannya. Ya, sebelum saya turun, saya cuma bisa bilang, saat ini dan malam ini, saya bersaksi bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya, Yesus bukan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuhan itu adalah Allah, ya.
yang tidak tahu di mana keberadaannya, dan saya meyakini itu. Masya Allah. Ya, ya mungkin buat teman-teman, ya saya masih perlu bimbingan, perlu diarahkan mungkin yang lebih baik gitu kan. Ya, saya minta terima kasih buat Bang Zuma terutama ya. Terus buat Fandi, Kak D, buat Bang Handi, Bang Kaisar, Bang Dio, semua yang di sini lah pokoknya. Buat teman-teman juga yang selalu mendukung saya dan support saya. Terima kasih. Ya buat adik saya yang saya sayangi, ya terus adik berjuang dengan diri kamu, nggak masalah gitu loh. Maksudnya itu biar dia dengan diri dia, saya dengan diri saya. Ya intinya kami saling mensupport satu sama lain dah, itu sih. Ya saya izin turun dulu ya Fandi ya Bang ya. Udah. Salamnya itu assalamualaikum ya. Salamnya jangan lupa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar, itu posisinya abang itu dalilnya dalam surat Al-A'raf